Data dipilih-pilih, hanya yang baik yang ditampilkan, yang buruk disembunyikan. Komentar pejabat soal situasi serius sering terdengar enteng bahkan bercanda. Kebijakan berubah-ubah, hari ini begini, besok berbeda. Pasar bingung, publik bingung, investor menahan diri, bahkan sebagian kabur. Jangan-jangan beliau dibohongin sama anak buahnya. Di Davos juga dia bilang katanya, wah MBG lebih besar dari McDonald. Orang kan ketawa. Kalau bakar duit itu mau sebesar-besarnya siapa yang mau ngeladein? Kenapa? Menurut saya dari keseluruhan statement presiden selama menjadi presiden ini yang paling banyak menimbulkan olok-olok. Yang mana yang kemarin Ya, soal soal dolar itu. Berapapun dolar kalau di desa orang tidak menggunakan makan dolar gitu. Mulai dari ini kakek Kelihatan, Pak, di media sosial, pemuda, ya? putra-putri di media sosial muncul terus gitu. Diolok-olok betul presiden kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lama ya Anies Baswedan tidak bersuara dan pada akhirnya ya sudah muak melihat begitu banyak blunder-blundernya Prabowo, sampai pada akhirnya Anies Baswedan mengkritik keras Prabowo. Jadi Anies menyebutkan bahwa kondisi Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo, negara ini tidak baik-baik saja. Jadi indikatornya seperti nilai tukar rupiah yang semakin melemah hingga kesempatan kerja yang semakin sulit bagi masyarakat saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, izinkan saya berbagi pandangan. Saya mengikuti dengan seksama apa yang sedang terjadi di negeri ini. Dan terus terang kondisinya tidak baik-baik saja. Rupiah jatuh ke titik terendah sepanjang sejarah. Harga-harga naik, kesempatan kerja menyempit, daya beli rumah tangga melemah, tabungan tergerus. Dan ini berdampak pada hajat hidup orang banyak. Tantangan di depan juga masih panjang. Geopolitik yang memanas, konflik membayang di Timur Tengah. Dan para ilmuwan mengingatkan El Nino terkuat dalam sejarah pengamatan itu sudah ada depan mata. Satu ujian saja berat, saat ini beberapa datang bersamaan, maka beratnya berlipat. Dalam situasi seperti ini, yang paling dibutuhkan pasar dan publik adalah satu hal, kepastian. Bukan ketenangan semu, bukan masalah yang ditaburi gula-gula, tapi kepastian yang lahir dari transparansi dan kejujuran. Dari arah yang jelas, dari pemerintah yang tahu akan kemana negeri ini dibawa. Sayangnya, itu yang justru tidak kita dapatkan. Data dipilih-pilih, hanya yang baik yang ditampilkan, yang buruk disembunyikan. Komentar pejabat soal situasi serius sering terdengar enteng bahkan bercanda. Kebijakan berubah-ubah, hari ini begini, besok berbeda. Pasar bingung, publik bingung, investor menahan diri, bahkan sebagian kabur. Keteladanan juga tidak hadir. Di saat rakyat diminta berhemat mengencangkan ikat pinggang, pemerintah justru sibuk dengan hal-hal yang bukan prioritas. Pemborosan di atas, pengetatan di bawah. Ini tampak sebagai ketidakpekaan. Peringatan sudah datang dari mana-mana. Dari ekonom dalam negeri, dari lembaga keuangan internasional, dari media-media nasional dan internasional yang mengamati Indonesia. Tidak mungkin mereka semua keliru bersama-sama di saat yang sama. Ini yang dipertaruhkan adalah hajat hidup ratusan juta orang. Maka situasi ini harus diperlakukan dengan keseriusan yang sepadan. Oleh karena itu saya mengajak kepada pemerintah, berhentilah memberi obat tidur kepada publik. Buka data apa adanya, sampaikan masalah dengan jujur, berikan arah kebijakan yang jelas dan konsisten, pimpin secara solid, ajak, dan dari atas sampai bawah. Itu yang menenangkan pasar, dan itu yang akan menenangkan rakyat. Lalu pada teman-teman semua, bersiaplah. Suka tidak suka, masa-masa berat masih ada di depan kita. Tekanan ekonomi belum reda, cuaca ekstrim akan hadir dan menerpa, dan dunia di luar sedang bergolak. Tentu kita tetap harus optimis bahwa kita akan bisa melewati itu semua. Asal kita berjalan dengan mata terbuka, bukan dengan ilusi yang dibuat-buat. Kita pasti bisa, tapi syaratnya satu, serius. Mari kita serius mengurus bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dolar begini. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok. Presiden menari di atas penderitaan rakyat itu. Para badut itu berkumpul, bertepuk tangan atas isi pidato presiden yang kosong gitu. Apa yang mau kita sematkan pada pidato presiden yang menyepelekan rupiah melemah? Pidato presiden itu justru menghilangkan kebanggaan kita sebagai rakyat. Semestinya pidato presiden itu mengirim sinyal tentang optimisme sebuah negara itu. Pidato presiden itu harus mengirim sinyal bagaimana ekonomi menguat. Dan yang paling penting dari setiap pidato itu memberikan kita kekuatan bahwa ada hope
ada harapan yang tumbuh. Sebagai presiden ketika menghadapi situasi krisis, dia mengirim optimisme kepada rakyat itu. Itu pidato yang harus kita potret. Dengan pidato presiden demikian, saya punya keyakinan bahwa buku-buku yang ditulis oleh Presiden Prabowo tentang paradoks ekonomi dan seterusnya tentang ekonomi, itu membuat saya ragu bahwa buku itu dituliskan Presiden Prabowo itu. Jangan-jangan buku yang dituliskan itu juga tidak dibaca oleh Presiden Prabowo atau dituliskan orang lain tuh. Karena saya membayangkan bahwa buku-buku tentang ekonomi yang dituliskan Presiden Prabowo ketika dia belum menjadi presiden, itulah impian besar yang akan dicapai ketika dia menjadi presiden itu. Dan begitu dia menjadi presiden, dia begitu gampang mengatakan rupiah melemah itu bukan sesuatu yang biasa, sesuatu yang luar biasa, dan dia anggap biasa saja. Itu menunjukkan bahwa presiden tidak mengerti itu. Fundamental ekonomi itu apa sebetulnya itu. Jadi, sebagai rakyat, kita kehilangan kebanggaan ketika setiap pidato presiden itu tidak mempertontonkan substansi itu. Tidak memperlihatkan ada kekuatan yang tumbuh di dalam itu. Maka saya selalu mengatakan pidato presiden itu harus mengirim sinyal terhadap tumbuhnya optimisme itu sebagai rakyat. Supaya saya sebagai rakyat percaya bahwa pidato presiden itu membuat saya kuat dan saya tidak perlu worry itu. Itu pesan penting yang harus saya tangkap itu. Jadi membayangkan isi pidato tentang masyarakat desa tidak menggunakan rupiah itu adalah cerminan bahwa pemimpin sesungguhnya, Presiden Prabowo ini tidak tahu arah Indonesia ini mau dibawa kemana. Nah, Anda bisa bayangkan kalau kemudian pemimpin tidak mengerti tentang kompas dan tujuan cita-cita Indonesia. Bagaimana kemakmuran kesejahteraan itu tumbuh tuh. Dan Presiden begitu menyepelekan bahwa rupiah melemah itu bukan sesuatu yang kontekstual itu. Sehingga dia menganggap bahwa harga bawang putih naik dan segala macam itu bukan dampak dari rupiah melemah itu. Ini sesuatu yang memang agak ironi. Sebagai rakyat kita sedih. Karena Indonesia terus dilanda dengan keterpurukan dari gaya komunikasi seorang presiden yang tidak menunjukkan bahwa dia pemimpin bangsa itu. Tapi dia lebih memotret bahwa dia ini sesungguhnya penguasa itu. Sebab pada dasarnya dia bukan ekonom. Bukan ekonom. Bukan. Implikasi ya, Prof Heri ya. Kalau misalnya ya, prediksi itu terjadi 22 sampai 25 ribu misalnya ya, berapa bulan ke depan. What will happen? Waduh, 98 bukan tidak mungkin terulang, Prof Topo. Saya prediksi itu 98 pada saat masyarakat sudah tidak tahu lagi ngapain, tabungan sudah tidak punya pinjol 110 triliun, Pak Prof Topo. Itu shadow banking ya, di luar bank ya. Sementara kita lihat juga, kalau nggak salah tahun lalu omsetnya Pegadaian naik juga ya. Nah sekarang istilahnya orang udah bukan makan tabungan lagi, tapi makan pinjaman. Nah, ini tinggal butuh satu trigger, ya. Triggernya kalau menurut saya, dolar ke atas 20 ribu aja. Ini bisa terjadi loh 98 terulang, Prof Topo. Karena tadi, masyarakat ini seolah-olah bersuara sekencang-kencangnya, tapi tidak didengarkan oleh presidennya. Kayak MBG misalnya tetap aja, dengan bangganya Pak Presiden bilang, wah negara-negara lain salut sama kita. Oh, ini MBG belajarnya ini. ke kita ya? Iya, belajarnya ke kita. Saya nggak ngerti itu negara mana yang belajar ke kita. Jangan-jangan beliau dibohongin sama anak buahnya. Di Davos juga dia bilang katanya, wah MBG lebih besar dari McDonald. Orang kan ketawa. Kalau bakar duit itu mau sebesar-besarnya siapa yang mau ngeladenin? Nah, balik lagi kepada pertanyaan Prof Topo tadi, apa what will happen next? Kalau umpamanya in case benar-benar it hits 22.000 sampai 25.000, saya yakin Prof, kemarahan masyarakat tidak terbendung. Oke. Selalu ada bantahan-bantahan ya, Prof. Misalnya kita masih kuat kok, ekonomi kita masih kuat dan lain sebagainya. Ya, itu pandangan dari teman-teman ekonom dan pandangan para pengamat dan sebagainya. Itu seperti apa sih? Dia nggak dipercaya Prof Topo. Kita lihat aja indikatornya. Lu mau ngomong apa juga di sana, dolar tetap ngacir kok. Itu aja simple. Ya, harga saham tambah ambruk kok. Itu kan artinya omongan Anda tidak dipercaya oleh market, pelaku pasar, pelaku bisnis semuanya ya kan. Jadi nggak ada gunanya gitu loh. Ini saya yakin statement-statement ini, terutama yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, itu cuma untuk menghibur Pak Presiden dan supaya dia tidak dicopot oleh Pak Presiden atas ketidakmampuan dia mengelola APBN, atas ketidakmampuan dia membaca ekonomi. Sebab pada dasarnya dia bukan ekonom. Bukan ekonom. Bukan. Dia kan nggak linear studinya ya. Dari ITB lantas ngambil PhD ya di Purdue dengan tesis yang menurut saya itu setaraf dengan working paper anak S1. Bagaimana bisa paham ekonomi dengan baik? Dengan gayanya saya hebat, saya jago, entar juga 3 bulan selesai. Buktinya apa? Jadi antara awal dulu ketika masih percaya diri, sekarang udah berubah ya? Iya, memang saya tahu pada waktu awal dia ngebluff juga, saya bilang orang sakit jiwa. Kenapa? Menurut saya dari keseluruhan statement presiden selama menjadi presiden ini yang paling banyak menimbulkan olok-olok. Yang mana yang kemarin yang soal dolar itu. Berapapun dolar kalau di desa orang tidak menggunakan dolar gitu. Mulai dari ini kakek, kelihatan Pak, di media sosial ya. Putra putri di medsos muncul terus gitu. Diolok-olok betul presiden kita ini. Maaf kasar sekali olok-oloknya itu, sehingga tidak seperti ini. Dan itu masih terus berkesinambungan karena apa? Menurut saya memang ya keliru kali ya.
mengatakan orang desa kan tidak makan dolar. Loh, kita negara ini pinjam uang setiap hari kan berurusan dengan dolar. Iya. Iya kan? Itu kan akibatnya ke harga-harga seperti Iya, tadi impor pangan dikatakan. kita juga Loh, iya kan? bayarnya dengan dolar dan segala macam. Pinjam ke luar negeri Iya. juga pakai dolar. Iya. Mau ngimpor minyak pakai dolar. Kalau minyak pakai dolar kan di desa-desa mungkin orang secara subsistence bisa makan dari berasnya sendiri, sayurnya sendiri. Tapi masa cuma itu kebutuhan orang? Iya. Ekonomi kan bukan itu, menurut saya. Betul. Iya kan? Nah, oleh sebab itu ya mudah-mudahan ini bisa gimana ya caranya? Saya Mungkin tidak justru tahu caranya memberi usul Iya, ke Pak Prabowo. membalikkan Gimana sih? persepsi supaya tidak Iya. yang muncul kan Gimana jadi persepsi caranya negatif Pak ya, bukan memberitahu ke Pak Prabowo agar itu salah pernyataan itu, dan kesalahan itu bukan hanya ahli ekonomi yang bisa nyatakan salah. Halo guys, sebenarnya dari kemarin saya deg-degan nih menyongsong hari ini. Karena hari ini Pak Prabowo menyampaikan pidato di depan sidang paripurna DPR RI dalam rangka penyampaian rancangan ekonomi makro lah dan rancangan kebijakan-kebijakan fiskal di era APBN 2027. Dan ternyata apa yang saya khawatirkan ya kejadian. Cita-cita kita semua. Saudara-saudara sekalian, kita ingin petani-petani kita tersenyum, cerah karena hasil panen yang melimpah dan mendapat nilai yang sewajarnya, nilai yang cukup tinggi. Kita ingin nelayan-nelayan kita yang mempertaruhkan nyawa untuk menghasilkan protein untuk rakyat kita, pergi ke laut dengan perlengkapan yang baik dan aman dan mendapatkan hasil tangkapan yang bernilai tinggi. Sekarang nelayan-nelayan kita sulit mendapat es batu. Es batu saja mereka sulit untuk mendapatkan. Apalagi solar yang mereka butuh. Pemerintah akan intervensi, akan melakukan upaya besar. Kita akan bangun dalam 3 tahun yang akan datang 5.000 desa nelayan. Tahun ini kita akan resmikan 1.386 desa nelayan. Kita akan menjamin tiap nelayan bisa punya es batu. Kita akan membuat instalasi pembuat es batu di tiap desa nelayan. Kita akan membuat ruang cold storage pendingin di setiap desa nelayan. Dan kita akan bikin SPBU khusus untuk nelayan di setiap desa nelayan. Para nelayan kita harus kita berdayakan karena mereka di ujungnya akan menguasai. Nah kalau kita lihat ya di video tadi itu sebelah kanan kan IHSG ya sebelah kiri pidato presiden. Kita perhatikan sepanjang Pak Presiden pidato IHSG anjlok terus. Bahkan dalam 2 menit IHSG turun 5 poin. Ya, artinya ya pidato jalan terus, IHSG anjlok terus. Nah bicara soal isi pidatonya ya nggak jauh beda dengan apa yang kita duga sih ya. Kita sudah lewat pemilu hampir 2 tahun, Bapak Prabowo jadi presiden hampir 2 tahun, tapi ya pidatonya seperti orasi saja, seperti kampanye saja. Bicara soal imperialisme lah, negara lain sudah sibuk tentang teknologi, bagaimana membuat koloni di Mars dan segala macam, tapi kita ditarik lagi masuk ke zaman company, ke era nenek moyang kita, kakek nenek kita yang menderita. Ya oke lah, kita setuju dengan itu bahwa kita nggak mau diposisikan seperti itu di bawah bahkan lebih rendah dari anjing peliharaan gitu ya. Nah, lalu apakah peningkatan martabat itu hanya akan bisa dicapai hanya dengan berteriak-teriak sampai urat putus, merdeka dan seterusnya? Karena pada kenyataannya berteriak soal anti imperialisme, anti antek asing di depan mikrofon di atas podium, tapi yang terjadi sebaliknya, yang terjadi adalah sebaliknya begitu turun podium. Kita berteriak antek asing, tapi kita sangat ingin investasi asing masuk. Kita berteriak anti imperialisme, tapi begitu turun dari panggung, kita mengetuk pintu BOP, Board of Peace, di mana isinya adalah negara-negara imperialis, yang notabene negara-negara yang suka mengutak-atik negara berkembang. Gitu. Kita sibuk caper cari muka, agar supaya negara kita nggak diganggu, aman-aman saja. Nah, yang lebih parah lagi pernyataan Bapak soal rakyat nggak pernah bermimpi kaya raya gitu. Yang penting bisa makan, bisa berobat. Siapa bilang, Pak? Saya rasa semua orang punya mimpi yang sama. Ya mungkin Bapak tidak perlu bermimpi seperti itu karena sejak lahir sudah begitu ya. Sudah kaya raya. Tapi bagi kami
Kami semua bermimpi untuk menjadi kaya. Kenapa? Karena kami ingin hidup sejahtera, ingin hidup makmur, gitu, ingin bisa menolong banyak orang. Nah, meskipun saya tahu maksudnya rakyat tidak yang penting kebutuhan dasar terpenuhi. Saya rasa bukan itu. Itu kan cuma pemikiran dasarnya. Ya, kebutuhan dasar memang harus dipenuhi oleh negara. Tapi rakyat harus punya mimpi setinggi langit. Itu yang saya ajarkan kepada anak-anak saya. Kamu harus bermimpi setinggi langit. Kamu harus bisa bekerja worldwide gitu, nggak cuma di Indonesia. Di mana saja gitu. Semakin kamu bisa semakin tinggi mimpi kamu, semakin tinggi yang bisa kamu capai. Nah, jadi kalau menurut saya untuk mengangkat martabat rakyat bukan dengan berteriak-teriak hingga urat putus di atas podium, tapi buatlah rakyat makmur. Mulai sekarang jadilah pemimpin, Pak. Jangan jadi orator terus, jangan sibuk berkampanye terus. Pimpinlah kami dengan benar, dengan baik. Buatlah kami makmur, sejahtera. Putuslah semua rantai mafia. Bertindak tegaslah terhadap korupsi. Karena ketika rakyat makmur, mandiri, maka negara lain pun akan segan. Negara lain nggak akan berani mengutak-atik negara kita karena kita mandiri. Gitu. Jadi, ya cara untuk keluar dari imperialisme adalah menjadilah pemimpin yang bisa membuat rakyatnya kaya. Sederhananya seperti itu. Jadi jangan hanya sibuk denial gitu. EBG keracunan, itu cuma 0,00 sekian persen. Apalagi ISG anjlok. Orang desa nggak main saham, dolar anjlok. Ini orang desa nggak pakai dolar. Gitu. Tingkat kepercayaan publik anjlok, bikin survei sendiri dengan taruh angka selangit. Defisit anggaran gila-gilaan, suruh Purbaya ngomong uang kita banyak, jangan takut. Semuanya di-deny, semuanya denial. Gitu. Jadi jangan sampai di hari kebangkitan ini, kebangkitan nasional ini, justru adalah hari di mana kita begitu khawatir akan kebangkrutan. Salam. Blender lagi, Wowo ya. Baru selesai kemarin pidato yang mengatakan rakyat di desa gak perlu dolar. Sekarang blender lagi. Rakyat tidak bermimpi untuk menjadi kaya raya, cukup hidup seadanya. Dasmu. Ya, untuk apa rakyat kerja mati-matian? Untuk apa rakyat sekolah tinggi-tinggi kalau cuma untuk hidup apa adanya, untuk cukup makan? Itu dapat data dari mana? Rakyat yang sebelah mana? Hah? Rakyat yang mana? Menurut bisikan siapa? Bisikan Buntet. Ya? Cita-cita rakyat kok dipatahkan, keinginan rakyat kok dipatahkan, ya, bukannya menyemangati rakyatnya untuk tetap kerja keras agar bisa hidup makmur, ini malah direndahkan. Jadi, yang berhak bermimpi untuk menjadi hidup kaya raya itu hanya milik para penjemput, para pejabat, pemerintah. Iya. Iya rupanya. Setiap pejabat pemerintah itu boleh bermimpi untuk menjadi kaya raya. Karena apa? Karena lihatlah negeri sekarang ini. Semua dirampok. Sementara rakyat ditindas, diperas. Jancok. Dengerin baik-baik, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa rakyat Indonesia tidak bermimpi untuk mengalami kehidupan yang kaya raya, tapi mereka bermimpi untuk hidup dengan layak, dengan baik. Aduh, Bapak kata siapa? Saya nih apa? Agit Permana Pradana. Saya bermimpi untuk hidup kaya raya, supaya saya dihargain, saya disegenin, dan saya dihormatin. Itu Pak, kalau orang kaya raya tuh. Dan saya yakin Pak, ya, banyak orang di luar sana yang juga bermimpi kayak saya, biar kaya raya kehidupannya. Bapak mah enak, udah kaya. Menteri-menteri Bapak juga kaya, pejabat-pejabat Bapak juga kaya. Kalau Bapak statement kayak gitu, itu mah sama aja Pak, supaya orang kaya nggak punya saingan. Ini mah lama-lama yang kaya makin kaya, yang miskin malah makin miskin. Gua lama-lama bingung guys, kita ini sebenarnya negara miskin bukan sih? Kok mimpi rakyat cuma sekedar bertahan hidup aja sih? Enggak lah, harus kaya pokoknya. Menurut kalian gimana nih statement Presiden Prabowo Subianto? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa follow ya akun gua. Prabowo, rakyat tidak bermimpi untuk bisa kaya raya, yang penting bisa makan. Gua nggak mau berpendapat, tapi gua mau reaction pidatonya. Kita baca komentarnya guys, kita baca nih. Saya rakyat tapi pengen kaya raya Bapak. Gue kata juga apa, jangan dikasih mic deh.
Tiap pidato ada aja omongan yang bikin rakyat tersinggung. Setiap kali beliau pidato kiamat maju 5 menit. Oh my god, beneran guys, emang guys. Kunci hidup tenang, ibadah, baca buku, olahraga, tidak mendengarkan pidato. Bukan gua ya guys, bukan gua. Guys, kalian tahu guys, Koperasi Merah Putih, Koperasi Desa Merah Putih? Denger ya. Barang-barangnya katanya ngambil di Indomarko. Ya itu kan retail besar. Harusnya dia memberdayakan UMKM dong. Nggak gini cara kerjanya. Tujuannya jadinya apa kalau kayak begini? Bingung saya loh. Katanya mau memberdayakan ekonomi desa. Tapi orang-orang desa tidak diberdayakan. Gimana dong? Menurut kalian ini bisa jalan atau tidak sih? Coba ya guys, kalian perhatikan. Nih, lihat nih. Dan ini jalan umum. Nah, koperasi ini menghadap sawah dan membelakangi jalan umum. Ini ada di Desa Jontro, Kabupaten Pati. Jadi ini bukan sekedar salah bangunan, tapi gambaran cara negara bekerja tanpa pikiran. Posisinya aja membelakangi jalan raya. Secara psikologis orang mau datang ke situ aja males. Gitu loh. Jadi ini yang bikin tuh siapa? Kok kayak tidak ada perancangan, yang penting duit keluar. Aneh. Mungkin begitu ya cara prinsipnya. Bingung juga ya guys berkomentar soal kayak beginian. Coba gimana menurut kalian guys? Apakah pendapat saya sama seperti kamu? Kalian ngerasa nggak pertanyaan ini udah lama banget menggantung di kepala kita? Indonesia punya nikel terbesar di dunia, punya batu bara melimpah, punya hutan tropis yang luasnya luar biasa, punya laut yang sangat kaya, punya tanah yang sangat subur. Tapi kenapa rakyatnya masih banyak yang susah? Mari kita coba kaitkan dengan apa yang baru terjadi pagi ini. Untuk pertama kali dalam sejarah, Presiden Prabowo turun langsung ke DPR membacakan kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal era APBN 2027. Dan yang buat saya ini bukan sekedar seremonial biasa, adalah konteks di baliknya. Presiden Prabowo berkali-kali menegaskan regulasi ekonomi kita harus mengacu dan kembali ke pasal 33 Undang 1945. Bahkan salah satu implementasinya sudah jalan. 4 juta hektar lahan yang dikuasai oleh orang-orang tidak bertanggung jawab itu sudah kembali ke negara. Dan seluruh izin penggunaan lahan akan dievaluasi ulang. Ini sebenarnya bukan retorika semata. Ini merupakan satu arah yang akan dan sedang dijalankan. Sekarang saya akan membedah sedikit apa sih pasal 33 itu, kenapa kok penting banget. Bunyinya tuh sederhana banget sebenarnya, tapi maknanya sangat berat. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Gokil. Kata kuncinya adalah sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran untuk cukong-cukong dan bukan kemakmuran untuk orang-orang yang punya koneksi dan punya niat jahat. Semuanya ini untuk seluruh rakyatnya kita. Tapi ini selama puluhan tahun gak jalan sebagaimana mestinya. Penelitian akademis menemukan adanya paradoks yang sangat besar. Regulasi di atas kertas menekankan kemakmuran rakyat, namun dalam prakteknya dominasi korporasi dan mafia-mafia ini malah menikmati dalam penguasaan lahan dan sumber daya alam, menciptakan sebuah ketimpangan yang semakin terus melebar. Simpelnya, tanah kita itu diambil, hutannya ditebang, mineralnya dikeruk, tapi yang kaya bukan kita. Dan itu yang membuat pertanyaan tadi tidak pernah terjawab selama puluhan tahun. Untuk pemerintah, khususnya Bapak Prabowo, saya mau titipkan Pak sedikit suara rakyat yang mungkin ini menurut saya ini penting. Ada yang menyampaikan, Pak, terima kasih Pak Prabowo, niat Bapak mulia, dan mohon untuk sama-sama Pak dipastikan perusahaan tambang itu nggak merusak lingkungan. Dan mohon Pak perhatikan juga anak-anak daerah penghasil tambang yang selama ini hanya merasakan lubang galian bukan manfaatnya Pak. Ada yang titip juga Pak, urusan masalah sawit ini harus diusut banget Pak. Di sini bilangnya murah tapi cuannya besar banget, malah di luar Pak, di luar Indonesia. Tolong Pak sejahterakan para pekerjanya. Dan ada juga yang mengingatkan Pak, jangan lupakan Pak pengusaha-pengusaha yang sudah berjuang dari nol dan jujur, sudah patuh juga bayar pajak. Jangan disamakan dengan mereka-mereka yang nakal Pak. Dan dari semua masukan dan kritikan tadi saya setuju. Dan dari itu semua saya sangat setuju. Karena itu bukanlah kritik untuk menjatuhkan. Itu adalah suara rakyat dan tagihan yang sah dari rakyat kepada pemimpinnya. Karena pasal 33 tidak hanya bicara soal siapa yang menguasai sumber daya alam, tapi juga soal tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak masyarakat atas sumber daya alam itu, termasuk perlindungan lingkungan dan keberlanjutan untuk generasi mendatang. Sesuai dengan pidato Presiden, bukan hanya diambil tapi dijaga dan hasilnya benar-benar sampai ke rakyat. Tepat pada hari ini Kebangkitan Nasional dan hari ini
Presiden yang turun langsung ke DPR, hadir dalam rapat paripurna, bukan diwakili namun presiden langsung yang berbicara soal arah ekonomi bangsa. Dan jujur, saya akan selalu mendukung niat itu sepenuhnya. Tapi dukungan kita bukan dukungan buta. Dukungan kita adalah dukungan yang terus untuk membantu mengawal dan mengawasi. Memastikan pasal 33 bukan hanya dibacakan di podium, tapi benar-benar hidup di setiap kebijakan, setiap izin tambang, setiap kontrak sawit, setiap regulasi nikel. Karena kekayaan alam Indonesia itu milik kita semua. Sudah waktunya kita semua merasakannya. Terima kasih, Presiden. Alfamart tutup, 19 juta pengangguran. Oke gas, oke gas. Otomatis kita akan memilih desain sendiri jauh dari tempat penumpang. Kalau yang sekarang tempat rumah kita. Aduh, habis pidato kemarin omong-omong di DPR langsung action. Langsung 25 gerai di Lombok Alfamart itu mau ditutup. Karyawan turun demo, kasian banget ya nasib bangsa ini. Langsung swasta mau ditutup karena kita mau fokus untuk negara. Negara mau ambil semuanya, mau monopoli, semua harus lewat BUMN. Dan semua nanti Alfamart dan juga Indomaret itu mau ditutup demi koperasi merah putih yang akan dikuasai oleh oligarki dan tentunya oleh para pejabat. Kasihan deh lo, bukannya kalian juga tahun lalu joget-joget oke gas, karyawan-karyawan Lombok ini dari Alfamart. Orang mengatakan enggak om bule, mereka itu kan Alfamart dan Indomaret itu, mereka itu nggak boleh berkembang lagi, hanya di stop atau ditutup. Kalau sebagai perusahaan nggak mungkin dong di stop, mereka selalu punya niat untuk berkembang, masa dibatasi? Kalau memang manusia tambah banyak, perlu dikasih makan dan ada peluang apalagi untuk kasih kerja, pasti Alfamart dan Indomaret minimarket ini akan tetap meluas. Jadi memang bukan stop tapi dihentikan. Ini adalah bukti dari omong-omong ngedabrus. Makanya saham hari ini terjun bebas, rupiah semakin tidak jelas, dan tentu menciptakan 19 juta pengangguran, bukan 19 juta lapangan pekerjaan. Kasian banget ya lu dikasih halus sekarang ya. Katanya iya, oke gas akan kasih kita 19 juta pekerjaan, gaji guru-guru naik. Sorry, yang naik itu 19 juta pejabat yang akan mendapatkan porsi jatah dapur makan belatung gratis dan juga koperasi merah putih. Najis ya, gue harus ke koperasi merah putih untuk belanja. Ih, terhina sekali. Memang gue kismin. Gue harus ke situ untuk beli beras berkutu, untuk beli juga sabun colmek, biskitnya itu yang pasti ada kutu-kutu juga kan yang expire. Terus pegawainya juga di situ paling main game, rokok-rokok, habis itu ngerumpi, gosip, gabut, gaji buta, hanya tunggu gajian. Gak seperti Indomaret, Alfamart. Selamat datang Indomaret, selamat berbelanja. Cantik-cantik, awewe nenggelis, rapi, pakai makeup. Ih, paling nanti koperasi merah putih pegawainya, jorek itu kan. Hidung jorek itu kan. Mukanya auranya aura gaji buta gitu kan. Yang akhir bulan nunggu gaji. Terus manggaple, habis itu rokok-rokok, minum kopi. Habis itu, ya saya makan dulu saya siang-siang. 2 jam keluyuran. Persis ya. Kalau saya lihat abdi negara itu kalau kerja di kantor, mereka itu main game itu, rokok-rokok. Saya mau ke warung Padang dulu, munculnya 3 jam kemudian. Gue punya temen lo yang kerja di abdi negara, mendingan jadi abdi dalam deh, babu di keraton. Amit-amit bajing bayi ya, seharus masuk kemana? Belanja di koperasi merah putih. Sorry ya, gue mendingan ke Singapura belanja. Pulang pergi daripada memperkaya itu para koruptor. Kalian harus punya belas kasihan terhadap orang-orang ini ya. Anak-anak ini akan jadi pengangguran. Memang benar-benar ya terlaknat sekali ya menciptakan 19 juta pengangguran. Mana janji kamu 19 juta pekerjaan? Halu loh, bisanya cuma omong-omong ngedabrus prat-prat-prat.